Shalom teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, kakak pengasuh, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis. Shalom Mama, Papa, apa kabar semuanya? Hari ini kita patut bersyukur sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sebagai anak sekolah minggu, sehingga kita berjumpa di perayaan Natal dan ulang tahun SMTPI GPN ke-64 di sore hari ini melalui streaming. Adik-adik, kakak-kakak, kita bersyukur juga sebab sekalipun kita dilanda dengan pandemi COVID-19 selama 9 bulan, tetapi Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Ayo semua tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayo teman-teman dan Bapak Ibu semua dipersilakan berdiri dan kita memuji akan Tuhan dari lagu pujian Yesus Cinta Semua Anak. Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik SMTPI Jemaat GPM OSM, mari kita ada dalam ibadah Natal sekaligus ibadah hari ulang tahun ke-64 SMTPI di saat ini. Kami anak SMTPI Jemaat GPM Immanuel OSM dengan hati yang gembira memuliakan Tuhan di hari Natal ini serta ulang tahun SMTPI ke-64, sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Amin. Sekali
Bersama-sama kita puji Tuhan dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 99 bait 1 dan yang kedua. Kita sorga bergema. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, di saat sore ini sebelum kita membacakan sabda kebenaran firman Tuhan, mendahulunya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, di kesempatan sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur kepada Tuhan lewat kasih dan tuntunan-Mu bagi kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Dan di saat ini Tuhan, dalam ibadah Natal sekaligus HUT ke-64 AMGPM SMTPI yang dilaksanakan di saat ini, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus agar supaya kami boleh membacakan sabda kebenaran firman-Mu di saat ini dengan sukacita. Untuk itu Tuhan, Engkau datang sama tengah hidup kami, agar supaya kami boleh membacakan firman ini dengan sukacita. Berkati hamba-Mu untuk membawakan sabda kebenaran firman-Mu di saat ini. Urapi dia dengan Roh Kudus hingga firman ini dapat ditaburkan kepada kami dengan sukacita.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik sekalian, selamat sore, shalom. Perkenalkan, nama kakak Eklin, dan ini teman kakak Eklin namanya Dodi. Siapa namanya? Dodi. Iya. Dodi beri salam dulu buat semuanya. Bilang selamat apa tadi? Selamat sore semua, begitu. Bisa? Aku mau beri salam, tapi salamnya pakai lagu saja. Oh, mau beri salam, tapi salamnya pakai lagu saja. Boleh ya? Adik-adik yang ada di gedung gereja ini dan juga yang ada di rumah, boleh ya Dodi beri salam pakai lagu? Boleh. Nah, kita dua-dua ya nyanyi lagu sejuk segar. Lagunya begini. Sejuk segar, sejuk segar, burung-burung bernyanyi-nyanyi, Anak-anak ikut bernyanyi. sore ini indah sekali. Salam damai, selamat sore. Selamat sore semuanya, shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom. Yang di rumah, shalom. Oke. Nah, Dodi mau kakak ini cerita tentang apa sore ini? Aku mau dengar cerita tentang ayam-ayam. Tentang ayam-ayam. Ini kan hari Natal ya? Ini juga hari ulang tahun SMTPI keberapa tahun? 64. Dan tadi pembacaan Alkitab kita dari Yohanes 3 ayat 16 itu bunyinya begini. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu, jadi jangan cerita tentang ayam-ayam ya. Yang lain saja. Aku maunya tentang ayam-ayam saja. Oh, ini maunya tentang ayam-ayam saja. Tidak apa-apa ya? Boleh? Adik-adik yang di rumah boleh ya? Kakak Eklin cerita tentang ayam-ayam ikut Dodi. Kalau yang di gereja boleh? Boleh, karena teman-teman yang di gereja sudah setuju, berarti mewakili teman-teman yang juga ada di rumah. Kakak Eklin cerita tentang ayam-ayam, tapi Kakak Eklin boleh turunkan di bawah supaya dekat dengan adik-adik yang ada di bawah. Boleh ya? Jangan dekat. Oke, boleh ya? Nah, tadi Dodi mau cerita tentang apa tadi? Ayam-ayam. Nah, Kak Eklin cerita tentang ayam-ayam ya. Ceritanya begini. Saat ayam jantan berkokok, semua hewan bangun dari tidur. Oke. Tapi tidak hanya hewan-hewan yang bangun dari tidur, manusia juga ikut bangun dari tidur. Namun ada satu anak yang belum bangun dari tidur. Anak itu namanya hanya satu huruf. Huruf itu huruf I. Apa hurufnya? I. Suatu hari karena corona, I dan ayahnya tidak kemana-mana, mereka di rumah saja, belajar dari rumah, kerja dari rumah. I lalu bilang buat ayahnya, Ayah, aku capek, ayah. "Oh, kalau kamu capek, berarti kamu harus tidur." I lalu diantarkan oleh ayahnya di tempat tidur. Di atas tempat tidur
I dibacakan cerita oleh ayahnya. Selesai membaca cerita, ayahnya bilang buat I, ayah akan memberikan kamu hadiah sebelum tidur. Hah? Hadiah sebelum tidur? Iya, hadiah Natal sebelum tidur. Apa ayah? Yaitu ciuman sebelum tidur. Lalu dicium oleh ayahnya. Ayahnya mencium I sampai wajahnya I belepotan penuh air liur. Setelah itu I melihat ayahnya keluar kamar. Ayahnya keluar kamar matikan lampu, klik. Kemudian menutup pintu. Ayahnya berjalan keluar. Dari luar ayahnya mendengar I menangis sangat kencang. Wah, kenapa ya I menangis? Ayahnya kembali ke kamar lagi, membuka pintu, nyalakan lampu, klik. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Tidak menjawab ayahnya. Ayahnya lalu berpikir, oh, mungkin karena corona, tidak punya teman, kesepian. Ayahnya lalu keluar dan mengambil teman buat teman itu suaranya pok 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 pok. Apa itu? Ayam betina. Ya, ayam betina. Ayahnya bawa masuk ayam betina ke dalam kamar. Lalu ayahnya bilang buat jangan menangis lagi. Ini ayah sudah bawa teman buat kamu, ayam betina. Jadi jangan menangis lagi ya. Ayahnya letakkan ayam betina di samping I. Lalu ayahnya cium I lagi. Cium ayam betina lagi. Kok ayam betinanya dicium? Ya, ayahnya cium ayam betina bisa saja. Ayahnya juga tidak hanya sayang pada I, tapi ayahnya juga sayang pada hewan. Di sini siapa yang mau tidur sama ayam betina? Ada yang mau tidur? Oh, ada yang mau sana tidur sama ayam betina. Kalau adik-adik di rumah mau juga tidur sama ayam betina. Harus tidur sama ayam betina. Ayahnya keluar kamar, matikan lampu, klik. Kemudian menutup pintu. Ayahnya berjalan keluar. Dari luar, untuk kedua kalinya, ayahnya mendengar I menangis lebih kencang lagi. Nah sekarang, kakek Eklin dan Dodi minta bantuan adik-adik semua, bapak, ibu, mama-mama, papa-papa, oma-oma, semua yang bersama-sama di Natal kali ini dan di perayaan hari ulang tahun ke-64 SMTPI saat ini, bantu kita menangis ya sama-sama. Yang ada di gedung gereja juga, di rumah kita menangis sama-sama, bantu supaya ayahnya yang di luar dengar kalau I sedang menangis. Bisa ya? Semua menangis sama-sama? Bisa? 1, 2, 3. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Wah, kenapa ya I masih menangis? Ada yang tahu? Kenapa I masih menangis? Ayahnya kembali ke kamar lagi, membuka pintu, nyalakan lampu, klik. Ayahnya berpikir, oh, tadi kan aku sudah bawa hewan, tapi sepertinya hewannya kurang banyak. Aku harus mencari hewan atau teman yang lebih banyak buat I. Ayahnya keluar dan mengambil hewan atau teman yang lebih banyak buat I. Teman yang kedua suaranya meh, meh. Suara apa itu? Suara apa itu? Kambing. Ya, kambing. Ayahnya bawa masuk kambing ke dalam kamar. Kemudian ayahnya bilang buat I, jangan menangis lagi. Teman kamu sudah tidak hanya 1, tapi sudah 2, sudah banyak. Ini kambing buat kamu tidur juga, teman. Ayahnya lalu cium I lagi. Ayo kita bantu ayahnya I cium I ya, sama-sama. Semua di rumah dan di gereja sini kita cium I sama-sama dengan ayahnya I. 1, 2, 3.
cium ayam betina juga, cium kambing juga. Setelah itu ayahnya keluar, matikan lampu, klik, kemudian menutup pintu. Ayahnya berjalan keluar. Namun untuk ketiga kalinya ayahnya mendengar dia menangis lebih kencang lagi. Wah, kenapa ya dia masih menangis? Ayahnya kembali ke kamar lagi, membuka pintu, nyalakan lampu, klik. Ih, kenapa kamu masih menangis lagi? Masih saja tidak menjawab. Ayahnya berpikir, tadi kan aku sudah bawa teman, temannya kan sudah banyak, sepertinya temannya kurang besar. Aku harus mencari teman yang lebih besar buat I. Ayahnya keluar dan mengambil teman yang besar buat I. Teman itu suaranya apa itu? Sapi. Ya, sapi. Ayahnya mau masuk sapi ke dalam kamar karena sapinya terlalu besar. Ayahnya tidak kuat untuk dorong sapi ke dalam kamar. Maka, kita bantu ayahnya I. Kita dorong sapi ya, sama-sama ke dalam kamar. Dan di rumah, di gereja, dua tangan di depan. Ayo, dua tangan di depan. Kita dorong sapi semua sama-sama. Ayahnya I, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Sapinya masuk ke dalam kamar. Ayahnya kos-kosan. Ini ayah sudah bawa teman buat kamu. Sudah banyak, sudah besar juga. Jangan menangis lagi. Aku maunya bukan itu, ayah. Kamu maunya apa? Aku maunya. Iya, maunya. Aku maunya. Iya, maunya apa? Aku maunya dicium ayah, tapi ciumnya yang lembut, bukan kasar. Oh, kamu maunya dicium ayah, tapi cium yang lembut bukan yang kasar. Baik, ayah akan mencium kamu dengan lembut, tapi sebelumnya ayah akan mengeluarkan hewan-hewan ini dulu. Hewan yang pertama, ayam betina. Ayam betina dikeluarkan. Hewan yang kedua, kambing dikeluarkan. Dan hewan yang ketiga, sapi. Karena tadi kita bantu ayahnya didorong sapi ke dalam kamar, sekarang juga kita harus bertanggung jawab dorong sapi keluar dari tangan. Tangan lagi, keluar dari kamar ya? Bukan teman. Oh iya, keluar dari kamar. Dua tangan yang di depan kita dorong sapi sama-sama lagi. 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Lebih keras lagi. Sapinya keluar, ayahnya kembali ke kamar. Lalu ayahnya bilang, sekarang ayah akan mencium kamu dengan lembut. Ayahnya mencium dengan lembut. Bagaimana ciumnya? Setelah itu, ayahnya keluar kamar, matikan lampu, klik, menutup pintu. Ayahnya berjalan keluar. Tidur nyenyak sampai pagi. Begitu ceritanya. Aku suka kakak. Iya, katanya Dodi suka karena dia juga suka yang lembut-lembut, dia tidak suka yang kasar-kasar, dia suka yang lembut-lembut dan penuh kasih. Iya, dia tidak suka tawuran kakak, atau tidak suka berkelahi. Iya, dia tidak suka berkelahi, dia suka yang lembut-lembut, yang penuh kasih. Sama dengan pembacaan Alkitab kita tadi, Tuhan Yesus juga penuh kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, ia rela datang ke dunia, lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua manusia dan anak-anak juga
Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dan juga tema Natal kita di saat ini apa ya? Ada yang tahu tema Natal kita di saat ini apa? Lagi tahu? Itu ada di sana. Oh, katanya ada di sana. Baca, ayo. Merayakan Natal dengan mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Itu. Oh iya, jadi salah satu cara sederhana kita mempersembahkan hidup dan karya bagi Tuhan ialah bersikap kasih. Kalau tadi dia suka bersikap kasih dengan suka yang lembut-lembut, dia tidak suka yang kasar-kasar. Kalau kita anak-anak SMTPI di jemaat GPM OSM ini suka juga berbuat kasih. Kalau suka berbuat kasih biasanya bikin apa ya? Ada di sini. Kalau kakak-kakak yang di gedung gereja mau cerita, kalau biasanya dia bersikap kasih, dia bikin apa? Ayo, mewakili teman-teman yang di rumah. Ada? Ayo di sini sambil kenalan dengan Dodi. Sini. Oh, jangan malu-malu. Ada. Sini. Sini. Oke. Salaman, mau salaman dengan Dodi? Corona kakak. Oh, katanya corona. Jadi jangan salaman ya. Kenalan saja ya. Kakak namanya siapa? Loli. 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 Oh, nama Loli. Hai kakak Loli. Kakak Loli kelas berapa? Nol. No. Oh, no katanya. Aku juga sama dengan sekolah. Kakak Loli kalau besar mau jadi apa? Polisi. Pasti. Kalau polisi biasanya polisi atau poluan itu polisi wanita ya. Iya. Kalau polisi wanita itu biasanya kan harus jaga keamanan, jaga ketentraman. Itu bersikap kasih atau bukan? Kasih ya. Kalau Loli di rumah, Loli kalau bersikap kasih, Loli biasa bikin apa? Iya. Bantu mama. Bantu mama katanya. Tepuk tangan dulu buat Loli. Kasih. Mama ada datang? Oke. Kita panggil mamanya Loli. Kalau begitu. Nah ini juga contoh nanti Loli dan mamanya jadi contoh buat kita semua bagaimana bersikap kasih. Ayo mama duduk di bawah kalau bisa. Nah sekarang salah satu contoh bersikap kasih dan kita juga mempersembahkan hidup dan karya bagi Tuhan ialah dengan bersikap lembut, dan ini salah satu contohnya. Kakek Kli dan Dodi dan kita semua yang di rumah dan di gereja ini mau lihat Loli dan mama berpelukan sebagai tanda kasih. Lalu Loli bisa bilang ke mama, mama, Loli mengasihi mama. Bisa? Bisa. Ayo sekarang berpelukan dengan mama. Berdiri peluk mama. Bilang mama, Loli mengasihi mama. Cik, makanya ini. Mama, Loli mengasihi mama. Nah, demikian adik-adik semua, selamat bersikap kasih sebagai bentuk kita mempersembahkan hidup dan karya bagi Tuhan. Maaf, saya ulang tahun juga. Oh ya, selamat ulang tahun ke-64 juga SMTPI. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Oke, kasih Loli, kasih Indra. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan mempersembahkan syukur kita. Dan sementara persembahan syukur diberikan, akan diiringi lagu dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomornya yang ke-101, Alam Raya Berkemana. Dari gunung, dari padang,
kami bersyukur kembali kepada-Mu ya Allah dan Tuhan kami. Sebab oleh karena kami bersyukur kembali kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Sebab atas segala kasih dan penyertaan-Mu, Tuhan telah boleh menjaga kami hingga di saat kami. Dan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, kami boleh merayakan Natal Kristus. Sekaligus di dalamnya, kami boleh merayakan hari ulang tahun ke-64 SMTPI. Dan umat-Mu ya Bapa, lewat anak-anak-Mu telah mempersembahkan syukur Natal kepada-Mu. Terimalah itu ya Bapa, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, bagi pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat. Dan ajarlah bagi anak-anak Tuhan ini, agar dalam kehidupannya Bapa, ia tidak hanya mempersembahkan mata-mata uang, tapi terlebih dari itu, ia bisa mempersembahkan hidup juga karyanya bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan hanya ke dalam nama Yesus Kristus, Allah sumber segala kehidupan dan berkat itu, kami berdoa hanya kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik, kita akan ada dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini kita akan berdoa dengan menggunakan jari-jari. Setiap jari kita memiliki makna-makna tertentu. Jadi kakak ini akan panggul dari sini, kemudian adik-adik yang ada di gereja, Bapak Ibu saudara-saudari, juga yang ada di gereja maupun di rumah akan berdoa bersama-sama. Kalau kakak Eklin bilang pegang jari ibu, semuanya pegang jari ibu. Kemudian dengar apa pesan atau instruksi dari kakak Eklin bilang berdoa untuk siapa atau untuk apa, maka berdoalah untuk hal tersebut. Kemudian kalau kakak Eklin bilang pegang jari telunjuk, jari tengah, dan selanjutnya peganglah jari itu, lalu dengar instruksi dari kakak Eklin atau pesan dari kakak Eklin, kita berdoa untuk siapa, untuk apa, lalu berdoalah untuk hal tersebut. Bisa ya? Mari kita berdoa. Peganglah jari jempol. Jari jempol atau ibu jari adalah jari yang arahnya dekat dengan hati kita. Mari kita berdoa bagi semua orang terdekat yang kita miliki. Berdoalah di Natal ini dan di hari ulang tahun ke-64 SMTPI di saat ini, bagi mama, papa, adik, kakak, sahabat-sahabat kita, atau siapapun yang dekat dengan kita. Mintalah Tuhan melindungi mereka. Berdoalah bagi mereka. Sekarang peganglah jari telunjuk. Jari telunjuk adalah jari yang selalu menunjuk arah bagi kita, ke sana, ke sini, ke situ, atau kemanapun. Maka mari di Natal ini dan di hari ulang tahun ke-64 SMTPI, kita berdoa bagi orang-orang yang telah berjasa untuk kita, memberi petunjuk dan menuntun kita untuk bertumbuh di dalam Yesus dan demi mendapatkan masa depan yang baik. Berdoalah bagi para pengasuh, para guru, para pendeta, majelis jemaat, dan semua pelayan gereja. Memohonlah supaya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka tetap menjadi penunjuk arah yang baik bagi kita. Berdoalah bagi mereka.
Sekarang peganglah jari tengah. Jari tengah adalah jari yang paling tinggi dan paling di depan. Maka mari kita berdoa bagi para petinggi seperti para pemerintah, presiden, gubernur, wali kota, dan semua pemimpin yang telah memimpin kita dan negara ini. Tetapi juga berdoa bagi orang-orang yang di depan saat ini dengan masalah corona. Dokter atau tenaga medis adalah orang-orang yang berjuang di depan menjadi pahlawan untuk melindungi, merawat, dan berjuang untuk orang-orang yang terserang corona. Biarlah Tuhan mau melindungi, merahmati, dan memberkati para pemerintah dan para dokter serta semua tenaga medis. Berdoalah bagi mereka. Sekarang peganglah jari manis. Jari manis adalah jari yang sering memakai cincin manis dan terlihat bahagia. Mari kita berdoa untuk semua rasa bahagia, rasa manis. Berdoalah dan bersyukurlah untuk segala kebaikan dan rasa manis yang Tuhan beri. Sekalipun di Natal tahun ini kita merayakan Natal dalam keadaan pandemi virus corona, tapi Tuhan masih tetap memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Berterima kasih juga untuk 64 tahun SMTPI. Berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kita semangat dan kepintaran serta hikmat untuk belajar dan beribadah. Mari kita berdoa. Sekarang peganglah jari kelingking. Jari kelingking adalah jari yang paling kecil. Maka di hari Natal ini mari kita berdoa untuk orang-orang yang merasa diri paling kecil dan lemah. Kita berdoa bagi saudara-saudara yang lapar dan haus, saudara-saudara yang miskin, saudara-saudara yang berjuang melawan corona. Biarlah Tuhan menyelamatkan, menolong, dan menguatkan mereka. Berdoalah bagi mereka.
lipatlah kedua tangan kita. Ini doa kami di Natal dan di hari ulang tahun ke-64 SMTPI di saat ini, ya Tuhan. Terimalah doa ini, ampuni dosa kami, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Lalu kami akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama yang begini bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga memberi orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu semua dipersilakan berdiri. Bersama-sama kita puji Tuhan dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 120. Baiknya yang pertama, Hai Siarkan di Gunung. Tetapi kelahiran Yesus membawa berkat, sukacita, dan kebahagiaan sejati bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Terlebih kepada anak-anak sekolah minggu tunas penyebaran Injil Jemaat GPM Immanuel OSM. Ulang tahun SMTPI GPM senantiasa menghadirkan sukacita bagi semua anak dan remaja. Karena itu, kami, anak-anak sekolah minggu dan remaja, serta persekutuan yang merayakan Natal dan ulang tahun di sore ini, memohonkan janji penyertaan Tuhan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin.